Mas Malik dari Exxon. Bismillahirrahmanirrahim. This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji M. Saufiullah Masyhur, yang biasanya kita semua memanggil Gusmu. Senang sekali saya bisa bertemu lagi. Sudah lama kita nggak ketemu ya Gus. Dan kali ini pertemuan dalam suasana online mengadakan sesi seperti ini. Oleh karena itu saya terima kasih kepada teman-teman dari relawan TIK Bojonegoro yang menyelenggarakan pengajian online ini, ngabuburit online ya, ngabubur IT online. Satu yang lagi tren di mana-mana saat ini karena semua orang sedang menghadapi musibah wabah yang sama, yaitu pandemi virus COVID-19. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk tetap mencari ilmu, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang ada di dalam dada kita, keimanan yang ada di dalam hati kita, istiqomah untuk senantiasa beribadah, dan terutama pada hari ini kita jalankan ibadah puasa Ramadan yang ke-11 ya. Semoga kita diberi kesempatan terus menerus sama Allah segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita diberi kesempatan mendapatkan semua keberkahan yang Allah telah sediakan dalam bulan Ramadan ini. Terutama semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar Ramadan tahun ini. Meskipun dalam keadaan yang terbatas, kita masih tetap harus berada. Kita harus menjauh dari saudara-saudara. Kita harus membatasi aktivitas ibadah kita yang biasanya sholat di masjid dan lain sebagainya. Pada kondisi kali ini kita harus menjalankan kegiatan di rumah masing-masing. Namun semua itu tidak menutup kemungkinan, tidak mengurangi rasa khidmat kita, tidak mengurangi rasa khusyuk kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah pada sore ini kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu bersama guru kita Kiai Haji M. Saufiullah Masyhur, atau kita biasa memanggilnya Gusmu. Beliau adalah Wakil Khatib Syuriah PWNU Jawa Timur, juga sebagai Komisi Fatwa MUI Bojonegoro, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Rasyid Kendal Dander Bojonegoro. Hadirin para peserta ngabuburit
yang mungkin tidak hari ini mendengarkan tapi juga menyaksikan rekamannya di kemudian hari. Semoga kita mendapatkan kemudahan dalam semua urusan kita. Semoga kita diberi kemudahan dalam rezeki kita. Terputus ya. Ya, moderatornya Gus. Bentar, dulu tak lock dulu. Kipasnya. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita mungkin bahkan sebetulnya apa sih wakaf itu, dan bagaimana proses melaksanakannya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti Muslim yang dilakukan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, generasi milenials yang identik dengan teknologi, internet, dan media sosial, itu ada kegagapan di antara. Jadi dalam penelitian itu milenial saat ini memahami bagaimana cara berwakaf, apakah bisa berwakaf dengan uang ataukah seringnya adalah wakaf dengan properti ya, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, sore hari ini mari kita dengarkan penjelasan dari Gus Muh mengenai hukum wakaf dan problematikanya di era digital ini. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya untuk dimulai. Monggo Gus. Halo, suara saya terdengar? Halo? Jelas, lumayan. Apakah suaranya sekarang sudah jelas? Mas Malik jelas, suaranya Pak Gus Muh yang tidak kedengaran. Suaranya Gus Muh tidak kedengaran. Halo? Mas Malik sudah jelas suaranya kok. Apakah saya tinggal nunggu suaranya Gus Muh aja. Gimana? Sudah ini kita Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada kendala di suara ya. Oke. Suara saya sekarang sudah jelas ya. Mungkin ada sebagian hal yang saya sampaikan tadi kurang kedengaran. Namun intinya adalah bahwa pada sore hari ini kita akan belajar mengenai apa saja
wakaf itu dan bagaimana caranya, terus kemudian hukumnya seperti apa, langsung saja saya sampaikan untuk di Itu Pak link Yang itu tak cek. Pak. Terus nanti ada akan selanjutnya yang nggak kalah penting itu apa? Mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bagaimana Mas Muad. Bismillah, alhamdulillah, alladzi Terima kasih, suara saya udah jelas ya. gimana suaranya sudah bisa diangkat? Ya, gimana? Suara sudah masuk? Halo? Ya, masuk Oke, ke layak. apa dalam membahas mengenai wakaf. Halo. Halo? Ya? Suara saya sudah bisa Waalaikumsalam. di Wabarakatuh. nggak terputus-putus ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Yai. Ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala shauma li auliyaihi junnah wa fataha lahum bihi abwaaba jannah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu likafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan. Namun sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sampai sore hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sampai hari yang ke-11 ini. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, khususnya syafaat al-udma yaumal qiyamah. Amin Allahumma. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini juga kita merasa bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk tetap bisa melaksanakan ibadah. Karena kita masuk pada bulan Ramadan sudah hampir pertengahan. Tentunya kita harus betul-betul mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu puasa tahun depan kita bisa menjumpainya. Bukan berarti puasa yang tidak datang. Mungkin kita yang belum tentu bisa sampai ke sana. Untuk itu mari kita isi sebaik-baiknya kesempatan kali ini dengan amaliyah-amaliyah yang akan kita unduh besok. Hasil dari amaliyah yang kita lakukan. Amal-amal yang kita lakukan ada kalanya yang bersifat badani, seperti puasa, seperti sholat, membaca Al-Quran, maupun ibadah-ibadah badaniyah yang lain. Atau kita isi dengan ibadah yang bersifat maliyah, bersifat harta. Kita sedekah, kita zakat, kita infak, kita melaksanakan wakaf, dan lain-lainnya. Sehingga kita akan bisa mendapatkan hasil apa yang kita amalkan pada hari ini. Dan juga kalau mungkin kita juga bisa melaksanakan amaliyah badaniyah sekaligus juga maliyah. Namun pada saat ini ibadah umroh yang merupakan ibadah maliyah dan juga maliyah karena adanya pandemi ini sehingga kita kaum muslimin di dunia tidak bisa melaksanakan ibadah umroh sebagaimana yang kita alami, kita amalkan pada
tahun-tahun yang lalu atau bulan-bulan yang lalu. Nah, semoga pandemi ini juga segera dihilangkan, diangkat oleh Allah, khususnya dari kita, dari Bojonegoro, Indonesia, maupun seluruh umat Islam seluruh dunia. Amin. Dan seluruhnya yang pemirsa yang ada. Untuk itu perlu kita ingat bahwa amaliyah yang kita laksanakan yang berupa badaniah semuanya akan berakhir dengan kita meninggal. Dengan kita mati, semuanya akan berakhir. Demikian juga amaliyah yang maliyah yang badaniah semuanya juga akan berakhir dengan kita mati. Untuk itulah maka kita perlu untuk mempersiapkan satu amal yang nantinya akan kita bawa terus hasilnya ketika kita sudah mati. Ya, salah satu diantaranya tidak ada lain adalah wakaf yang akan kita kaji pada sore hari ini. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada, dalam sebuah hadis yang sudah sering kita dengarkan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah al-hadis aw kama qala. Jika anak Adam itu sudah mati, maka terputuslah amalnya, semua amal-amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Kalau hadis ini kita kaji, yang pertama jelas menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir adalah karena kita punya anak. Kita punya anak yang soleh, baik anak bin nasab atau anak bisabab. Artinya anak yang dilahirkan oleh istri kita, anak yang dilahirkan, jadi anak nasab dari kita, maupun anak bisabab karena kita berikan dia ilmu, atau mungkin kita berikan dia biaya untuk mendapatkan ilmu. Seakan-akan shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi ini menjadi salah satu yang membatasi, yang juga menguatkan adanya waladin sholihin yad'ulah. Artinya kita bisa mendapatkan doa dari anak itu sebab merupakan anak kita asli, atau mungkin anak yang kita didik, atau mungkin anak yang kita biayai sehingga dia bisa akan selalu mendoakan kepada kita. Atau kita kaji dari sisi yang lain juga bahwa dalam hadis itu shadaqatin jariyah, sedekah jariyah diletakkan nomor 1 di atas sebelum ilmu yang bermanfaat, sebelum anak yang soleh. Karena apa? Setelah kita kaji bahwa sedekah jariyah ini merupakan amal yang paling mudah yang bisa dilaksanakan, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Hampir tidak ada orang yang sebenarnya tidak bisa melaksanakan sedekah jariyah. Tidak ada. Karena sedekah jariyah tidak dihitung besar kecil. Berapapun bisa kita melaksanakan sedekah jariyah itu. Namun kalau ilmu, kita membutuhkan satu tingkat. Jadi kita harus mencari ilmu dulu, kita dapatkan ilmu. Yang tidak semuanya orang bisa mendapatkan ilmu, yang sehingga bisa diajarkan kepada yang lain. Lebih-lebih anak yang soleh. Ini merupakan 2 tingkat kesulitannya. Pertama untuk mendapatkan anak. Yang banyak sekali orang yang kadang-kadang menginginkan punya anak tetapi tidak mendapatkan anak itu. Atau punya anak tetapi ternyata anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Nah, di sinilah bahwa sedekah jariyah ini menempati urutan yang pertama dari kemudahan yang bisa dilakukan kita untuk bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir setelah kita meninggal. Maka sedekah diletakkan yang pertama, sedekatin jariyatin. Kemudian ilmu yang
bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Sekaligus juga kalau kita perhatikan secara umum, secara biasa, bahwa kita ini hanya akan mendapatkan doa dari orang-orang yang kita beri, anak kita sendiri, atau orang yang kita beri ilmu, atau orang yang kita sedekahkan. Ini hanya kita akan dapatkan doa dari orang-orang yang seperti itu, yang terus-menerus. Orang yang tidak kita beri, biasanya ya mendoakan ya paling-paling ya hanya ketika ada suatu peristiwa. Tapi kalau orang itu kita beri, maka dia akan mendoakan kepada kita. Baik itu berupa ilmu maupun harta benda. Biasanya seperti itu. Kita akan mendoakan pada orang. Kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, matur nuwun. Hanya kepada orang-orang yang telah memberikan kepada kita. Baik itu ilmu maupun harta. Untuk itulah, maka perlu kita ini selalu punya sedekah jariyah. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada, nah kita akan masuk kepada pembahasan intinya itu wakaf. Para ulama umumnya mengartikan, memaksudkan daripada sedekah jariyah dalam hadis itu kepada wakaf. Karena yang akan bisa tetap pahalanya ini apabila sedekah ini ditetapkan dalam bentuk suatu barang, yang barang itu akan tetap terus mengalir, akan bisa dimanfaatkan terus. Untuk itulah maka wakaf dalam definisinya adalah habsu malin yumkinu al-intifa' bihi. Artinya mengekang suatu harta yang mungkin atau bisa untuk dimanfaatkan ma'abaqoi ainihi, beserta barangnya itu masih utuh, tidak rusak. Waqad itasarruf an aslihi, dan tidak menggunakan pokok barang itu ala ayyusrafa fi masrofin mubahin, untuk ditasarufkan kepada penggunaan yang diperbolehkan. Artinya wakaf di sini adalah kita menetapkan suatu harta atau barang apapun agar barang ini bisa digunakan, dan kita tidak boleh menggunakan pokok barang itu, tetapi barang itu masih bisa diambil kemanfaatannya, kemudian digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan. Maka dalam wakaf itu ada 3 persyaratan. Yang pertama yaitu barang yang bisa dimanfaatkan dan dia masih tetap utuh. Dan kedua, pokoknya tidak boleh digunakan. Yang ketiga, harus digunakan untuk sesuatu yang memang diperbolehkan. Kalau yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan ya tentu tidak diperbolehkan untuk dilakukan sebagai untuk diwakafkan. Kemudian wakaf sesuatu yang habis, ya tidak bisa. Kita mewakafkan sesuatu kemudian digunakan habis, makanan yang bisa langsung habis, yaitu dia bisa diwakafkan. Yang kita wakafkan adalah suatu barang, benda, atau kemanfaatan yang terus, dan ini bisa digunakan terus, dan barangnya masih utuh untuk sesuatu hal yang diperbolehkan. Nah, ini utamanya. Nah, namun tentu karena situasi perubahan keadaan, maka bentuk-bentuk wakaf yang dulu dan sekarang mungkin ada yang beda. Cuma yang sering kali kita dapatkan, wakaf itu lebih banyak merupakan satu barang-barang yang ketika diwakafkan dia tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dia membutuhkan pemeliharaan, atau kadang manfaatnya ini hanya bersifat mungkin ibadah atau apa begitu. Padahal yang perlu juga kita perhatikan saat ini adalah wakaf-wakaf yang mungkin yang bersifat produktif begitu. Karena apa? Di situ manfaatnya akan berlipat. Di samping bisa secara lahir
itu memberikan manfaat kepada orang, juga akan meningkatkan kesejahteraan secara lahir. Kalau kita pernah dengar bahwa di Mesir yang namanya Al-Azhar itu, Universitas Al-Azhar itu, sampai sekarang menjadi universitas yang besar, yang bisa menghidupi, bahkan bisa menggratiskan banyak mahasiswa dari luar negeri. Tidak ada karena di situ wakaf-wakaf yang produktifnya itu luar biasa. Termasuk juga wakafnya Sayyidina Utsman di Madinah, wakaf kurma, wakafnya sahabat yang lain yang juga begitu. Yang sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan, terlalu menghasilkan. Dan ini menjadi sesuatu yang betul-betul sangat berguna. Tidak hanya sebatas sebagai suatu yang digunakan untuk beribadah saja, artinya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, tapi juga secara sosial kita juga bisa mendapatkan satu kemanfaatan itu. Untuk itulah maka kita kalau bisa sekarang ini selain kita melakukan wakaf-wakaf yang bersifat tidak produktif itu, kita tingkatkan menjadi wakaf-wakaf yang bersifat produktif, baik itu mungkin berupa uang, berupa atau saham atau apa saja yang sekiranya bisa kemanfaatannya akan bisa terus-menerus yang akan kita gunakan selanjutnya, dan itu saya rasa akan lebih baik. Walaupun mungkin untuk kepentingan yang lain juga baik, bikin masjid, musola juga baik. Tapi jangan lupa, musola, masjid akan lebih ramai, akan lebih menggairahkan untuk beribadah jika di situ juga ada wakaf-wakaf yang akan memberikan kesejahteraan kepada lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin juga termasuk balai kesehatan ataupun yang lain yang sekiranya kemanfaatannya akan terus dan juga memberikan manfaat secara materi kepada lingkungan yang ada di sekitar masjid maupun musola maupun tempat-tempat wakaf yang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan sambung dalam dialog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Malik suaranya gangguan. Ya, pentingnya bersedekah atau infak melalui wakaf. Kedengaran suara saya? Ya. Semuanya? Ada yang tidak mendengar suara saya? Ya, sudah. Semuanya, ya. Alhamdulillah kita mungkin saat ini masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan wakaf ini dengan berbagai jenis dan sesuai dengan kemampuannya kita. Ini juga ada wakaf yang digital mungkin, nah itu juga akan jadi pembahasan. Nah mungkin sebelum lanjut ke saya pribadi nih akan menanyakan mengenai wakaf ini ya. Sebetulnya wakaf itu bisa
ada pertanyaan ini, wakaf itu bisa dicicil nggak, Gus? Yang penting begini, sebenarnya maka Dan hukumnya seperti apa, Oh terus iya, mekanismenya bagaimana itu? yang namanya saya katakan tadi sodakotin jariyatin atau wakaf. Wakaf ini Masih yang penting terus? apa yang kita wakafkan ini ya belum kedengaran Gimana? suara saya sudah kedengaran? Sudah, Gimana? sudah. Jadi jadi pada prinsipnya sebagaimana telah kita sampaikan di atas bahwa Sudah yang bisa penting bergabung lagi? memenuhi 3 persyaratan tadi. Jadi apa namanya barangnya itu ada dan bisa dimanfaatkan dan masih utuh. Sementing di situ sudah bisa untuk namanya wakaf ini. Yang penting la yuhabu wa la yurosu, tidak bisa diberikan, tidak bisa diwaris. Sudah Gus. Sudah Gus. Iya. Sudah. Jadi gitu ya. Jadi bisa untuk dicicil berapapun. Tapi tentu saja kalau apa namanya itu merupakan sesuatu yang nantinya akan yang diwakafkan yang bisa dimanfaatkan setelah kumpul ya otomatis akan menjadi amal ya ketika sudah jadi. Ketika kita belum dimanfaatkan berarti itu ya baru ada di dalam niatnya, berarti artinya belum merupakan sesuatu yang sudah diwakafkan, karena baru merupakan menyicil kita mau wakaf mungkin almari, tapi kan almarinya belum ada tapi kita baru mengumpulkan uangnya, kita sudah mendapatkan itu dari segi niat sudah. Tapi tentu saja karena kita wakafnya kita itu mungkin almari atau kita wakaf apa saja barangnya belum wujud ya tentu saja belum menjadi maaf. Ya suaranya keputus lagi ini. Ya cukup jelas penjelasannya Gus. Mungkin ini juga apa namanya wakaf ini kan juga ada. Ini terputus lagi ini. Bentar Mas Malik, suaranya terputus. Ya. Mungkin ini juga wakaf itu pastinya ada syarat dan rukunnya ya Gus ya. Juga terkadang sering kita menjumpai ahli waris yang bersengketa karena sebetulnya orang tuanya atau yang wariskannya itu sudah mewakafkan harta bendanya ke umat misalkan. Nah, sedangkan ini seperti apa kalau kayak gini? Ya, begini ya. Jadi memang ini ya kita juga apresiasi dengan apa yang dilakukan sekarang oleh dari Kemenak, dari KUA, itu kan untuk mensertifikatkan wakaf. Itu karena apa? Karena terjadi sengketa itu seringkali. Biasanya orang kalau sudah terdesak karena kebutuhan atau apa, ini jangan bawa barang yang sudah diwakafkan, karena itu tidak ada bukti secara otentik, yaitu tidak ada hitam di atas putihnya. Ya ini seringkali menimbulkan satu apa namanya, nah sekarang ini uang makan barang yang wakaf, yang milik orang lain jelas-jelas bisa dimakan, apalagi wakaf yang masih sangat mungkin untuk disengketakan itu. Nah inilah kita membutuhkan adanya kesadaran dan pemahaman agama yang dibutuhkan kepada putra-putra kita untuk menjadikan anak yang soleh, waladin solihin yatulah ini. Jangan bagi anak kita ini, maka tidak setiap anak akan menjadi solihin. Nah ini yang menjadi problem kita. Terkadang anak-anak tidak kita didik dengan pengertian semacam itu. Mungkin ketika si anak itu mungkin tidak membutuhkan atau ini. Tidak jadi masalah. Tapi ketika suatu saat dibutuh, maka barang-barang yang sudah diwakafkan ini bisa terjadi. Nah, bagaimana itu? Nah, tentu saja dari hukum. Kalau kita bicara tentang hukum, barang yang sudah diwakafkan, maka itu hak milik sudah menjadi milik Allah. Sudah bukan menjadi milik daripada
Nah, orang yang kalau mau diwakafkan secara umum artinya. Tapi kalau itu diwakafkan untuk pribadi ya juga bisa saja kepada orang. Yang penting kan begini, wakaf ini kan rukunnya barang yang diwakafkan ada, yang diwakafi juga ada, dan tidak terputus, dan orangnya sudah ada. Wakaf ala mauqufin sing maujud, yang sudah ada dan tidak terputus. Artinya saya wakafkan hanya kepada kamu tok, nanti kembali kepada saya, ya tidak boleh. Nah, wakaf itu tidak boleh diberi waktu. Wakaf ini sudah selamanya. Ini wakaf kepada kamu, anak kamu, dan seterusnya bisa. Wakafkan kepada si ini untuk Zaid, kemudian seterusnya bisa. Kepada fakir miskin semuanya bisa. Tapi kepada orang yang belum, pada sesuatu yang belum ada ya tidak bisa. Kalau kita wakafkan, ini saya wakafkan untuk anak kamu yang belum lahir, ya tentu saja itu belum bisa. Atau pada sesuatu yang memang belum saat itu belum ada, ya belum ada, ya tidak bisa. Jadi yang wakafkan itu harus ala aslin maujudin, pada asal yang kita wakaf ini sudah, barangnya sudah ada, kemudian dan itu akan terus, tidak boleh kemudian setelahnya menjadi hilang, tidak ada, tidak bisa. Ya harus terus tidak terputus. Kalau terputus ya tidak boleh. Karena wakaf ini adalah tidak boleh diberi di waktu kemudian kembali lagi kepada pemiliknya, tidak bisa. Karena sudah diwakafkan maka dia akan lepas dari kepemilikan dari pemiliknya. Ya seperti itu. Ya kalau memang ada. Baik, cukup jelas Gus. Ini saya akan bacakan. Ada dua pertanyaan lagi nih Gus. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya wakaf bukan untuk perorangan tapi digunakan oleh pribadi atau keluarga. Terus kemudian atau misalkan ada tanah wakaf terus kemudian digunakan oleh pribadi atau keluarga, bisakah atau bolehkah itu yang kedua, mungkin itu dua pertanyaan itu dulu. Jadi yang pertama wakaf pada. Cukup jelas pertanyaan suara saya. Diulangi kalau dua. Itu tadi yang kita dengarkan hanya satu pada pribadi. Jadi yang satu wakaf kepada pribadi, yang satu wakaf kepada umum. Apa begitu pertanyaan tadi? Minta diulang tadi pertanyaannya. Iya. Halo, ya. Jadi kalau wakaf, yang ya gimana? Tadi pertanyaannya juga. Ya, yang pertama itu wakaf untuk umat tapi digunakan oleh pribadi atau keluarga. Yang kedua, bacakan ikrar wakaf. Oh, jadi begini, jadi yang namanya wakaf itu ya milik mauquf alaih, miliknya orang yang diwakafi. Siapapun yang diwakafi, baik itu secara umum maupun pribadi, ya itu kalau memang itu milik umum ya tentu saja milik umum. Maka tidak diperbolehkan untuk menguasai yang bukan hak miliknya, tentu saja tidak boleh. Ini diwakafkan untuk umat Islam kemudian diambil secara pribadi, ya tentu saja ya tidak boleh. Jadi makan milik hanya orang lain. Kalau kita ikrar wakaf, memang wakaf ini hanya sah kalau sudah diucapkan. Kalau memang belum diucapkan ya tidak boleh, hanya dalam hati tok ya. Jadi diwakafkan. Saya wakafkan ini. Jadi kalau hanya di dalam hati tok belum cukup. Karena tidak akan bisa diketahui ini mauquf alaihnya siapa. Maka harus ada ikrar
wakaf. Artinya diucapkan lah wakaf. Ini saya wakafkan untuk si fulan. Saya wakafkan untuk masjid. Saya wakafkan untuk fuqara masakin. Saya wakafkan untuk madrasah. Jadi harus ada ucapan. Tanpa ucapan Anda diketahui ini bagaimana bisa akan jadi. Nah, kalau bagi orang kecuali bagi orang yang mungkin tidak bisa mengucapkan, bisa pakai isyarat. Bagi orang yang mungkin bisu atau apa itu kan bisa wakaf dengan cara isyarat. Nah, tapi kalau yang bisa mengucap isyarat maka harus diucapkan. Tanpa diucapkan belum jadi wakafnya. Terus ini Yai, Assalamualaikum, mau tanya Yai. Ya, monggo. Mas Marek. Iya. Iya, jadi seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan dari yang lain bisa langsung. Mohon Mas. Iya. Terima kasih. Bicara. Ini Pak Yai. Iya. Saya Zaini Kang Zen. Ya, orang tua saya itu kan Kang Zen, silakan Kang Zen. Di Semen. Monggo Kang Zen. Ya. Halo, bisa dengar? Halo, ya. Suara saya? Iya, terdengar. Iya. Ini mbah saya itu kan Mbah Yai Umar, Mbah Yud di Semen Pinggir Kapas. Itu dulu beliau sudah wakaf, di atasnya itu didirikan masjid dan kemudian diberi nama diberi nama Masjid Al Umar. Kemudian di samping masjid itu ada tanah yang ya lumayan luas lah. Tahun 91 itu saya urus dengan ibu saya wakafkan. Ibu saya yang mewakafkan, saya yang membantu. Itu untuk tempat pendidikan akadnya begitu, wakaf untuk tempat pendidikan. Namun dalam perjalanannya kemudian di atas tanah tersebut belum didirikan bangunan, tetapi tiba-tiba itu dipakai untuk memakamkan 4 orang, termasuk salah satunya itu kiai yang pernah menjadi imam lah dan ngaji di Masjid Al Umar itu. Nah, ini mohon pencerahannya bagaimana hukum-hukumnya kalau tanah yang diwakafkan untuk tempat pendidikan ternyata untuk pemakaman itu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, jadi ketika diwakafkan kepada tempat pendidikan ini kemudian itu sudah sudah diikrarkan atau sudah dijawab atau sudah tertulis. Kalau memang sudah diikrarkan, sudah tertulis, kemudian diubah tentu saja mestinya ya tidak boleh untuk selain daripada apa yang sesuai penggunaan daripada wakafnya itu. Nah, tapi kalau kemudian pemanfaatannya itu belum ada, tetapi di situ baru merupakan belum menjadi satu yang diserai juga, nadirnya juga belum ada. Jadi istilahnya ini rencananya mau saya wakafkan untuk tempat pendidikan. Nadirnya sudah ada, Sudah ada. Nah, kalau mau sudah ada ya mestinya kalau sesuai dengan wakaf yang diucapkan ya tentu saja tidak boleh, mestinya untuk pemakam itu ya tidak boleh. Karena itu adalah merupakan kecuali itu ada kaitannya mungkin istilahnya mungkin pendidikan atau apa yang ada di situ. Tapi kalau namanya tidak sesuai dengan peruntukan sesuai dengan pewakafannya ya tentunya tidak boleh. Untuk mau sudah diwakafkan untuk pendidikan, pendidikan ya. Ya, cukup. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Gus atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari pertanyaan berikutnya dari Mas Muad.
Tanya Gus, ada wakaf berupa sebidang tanah untuk masjid karena keadaan tertentu panitia pembangunan butuh dana untuk pembangunan. Terus panitia menjual tanah wakaf tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya menjual objek wakaf tersebut dan apakah orang yang mewakafkan tetap mendapat pahala? Ini. Monggo, Ya, Gus. mungkin tanahnya agak luas begitu. Gini ya, jadi sebenarnya kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Artinya namanya wakaf itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Tetap tidak boleh dijual. Walaupun itu untuk karena memang menjual la yuhabu wala la yubau wala yurasu. Tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diwaris. Namanya wakaf itu mestinya. Jadi kalau sudah tanah itu memang diwakafkan untuk masjid, artinya untuk pembangunan untuk masjid, ya harus dikecuali misalkan saja. Itu tidak akan bisa bermanfaat kecuali hanya bisa dijual. Nah, itu nanti akan bisa dijual kemudian digunakan untuk masjid. Tapi artinya kalau tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjual itu. Nah, kecuali dengan menjual itu. Maka diganti karena memerlukan karena mungkin luasnya sehingga dia tidak akan bisa bermanfaat kalau gitu tanpa adanya dijual sebagian untuk pembiayaan. Dan orang yang tentu saja tidak orang itu sudah uang yang sudah digunakan untuk masjid untuk apa itu kan ya juga sama saja walaupun barangnya itu sudah tidak ada, asalkan barang yang katakan orang itu beli bangunan kemudian karena ini kan banyak masjid-masjid yang dibongkar padahal itu orang yang dahulu gimana ini nah selama itu masih ada barangnya di situ kemudian dibakar baik itu untuk uruknya untuk apa itu berarti untuk bagian andil daripada itu tetap akan mendapatkan pahala dari halo. Ya, terdengar Gus. Mungkin sudah jelas ya, Mas Muad sudah jelas ya jawaban dari Pak Yai. Ini kelihatannya ada yang masuk nih. Ya, monggo. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Memang persoalan wakaf itu, kalau ada. Nah kalau tidak ada, maka memang persoalan wakaf ini yang banyak adalah merupakan permasalahan yang ada di dalamnya itu sangat banyak. Lebih-lebih yang bersifat yang belum ada suratnya dengan jelas. Maka diharapkan siapapun yang wakaf saat ini untuk bisa mensertifikatkanlah dengan wakaf ini agar nanti tidak berubah dari menjadi mungkin nadirnya juga berubah, kemudian penggunaannya juga berubah, kepemilikannya tidak berubah kalau memang sudah ada wakaf dengan cara yang. Nah, kita juga perlu menghimbau kepada orang-orang kaum muslimin sekarang ini agar wakaf ini tidak hanya berupa yang wakaf-wakaf yang bersifat tidak produktif seperti itu. Yang bersifat produktif juga memerlukan mungkin wakif-wakif agar nanti lebih bermanfaat. Ya, monggo kalau masih ada pertanyaan lagi silakan. Baru masih jam 4:30 kurang 5 menit. Ya, terima kasih Pak Yai. Ya mungkin juga
untuk mensertifikatkan itu juga ada namanya Badan Wakaf Indonesia ya, yang bisa biasanya ada sertifikasi wakaf ini. Baik, mungkin ada kesempatan terakhir untuk ada pertanyaan berikutnya. Monggo kalau masih ada pertanyaan dari Mas Iwan. Mungkin Mas Iwan mau bertanya, silakan. Atau yang lainnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Sela. Pertanyaan dari Kak Sela adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya tentang sebidang tanah yang diniatkan wakaf, kemudian diurus ke akta wakaf, tetapi karena faktor waris, izin tertulis dari pihak berwenang tidak disetujui, apakah niat wakaf tanah untuk musola ini tetap ada pahalanya? Nah, jadi mau wakaf tapi sertifikatnya tidak disetujui, ini apakah ini sudah tertunaikan Mendapatkan atau pahala. belum gitu mungkin ya. Bagaimana Gus? Ya, kalau pahala ini, kalau setiap orang yang punya niat yang baik tentu akan mendapatkan pahala. Tetapi wujud daripada apa yang diniatkan ini tentu saja hanya akan ya pahala apabila memang sudah jadi. Kalau memang belum jadi ya akan, kalau orang itu berniat melakukan satu perbuatan yang baik tapi tidak jadi, dia akan mendapatkan satu pahala. Tapi kalau memang dia itu jadi akan mendapatkan 2. Tapi kalau orang sudah berniat mau wakaf kemudian tidak jadi, ya berarti ya dia baru mendapatkan pahala dari niatnya, karena memang belum jadi, tidak bisa, tidak terlaksana apa yang menjadi niatnya. Saja belum bisa mendapatkan. Nah, kalau memang itu kalau diteruskan kemudian diurus sampai akhirnya jadi ya jadi. Kalau memang kemudian berhenti, ya sama dengan orang yang punya niat ingin melakukan kebaikan kemudian tidak jadi melakukan, ya maka ya dia mendapatkan pahala dari niatnya itu. Baik, ya mungkin itu pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kali ini. Apakah masih ada waktu, Mas Muad? Ini udah masih ada waktu atau sudah? Masih. Sudah kita teruskan. Baik, kesimpulan saya di sini ingin coba memberi beberapa kesimpulan. Pertama adalah mari kita sama-sama untuk malah berwakaf dengan apapun yang kita punya, karena wakaf ini akan menjadi pahala unlimited, tanpa henti, walaupun ketika kita sudah meninggal. Yang kedua, dengan berwakaf kita juga bisa berwakaf dengan bentuk apapun yang produktif, dan itu justru lebih utama untuk wakaf dengan hal yang produktif. Dan yang ketiga, kita juga harus menuliskan atau mensertifikatkan wakaf itu supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari karena tidak tertulis atau tidak terrekord, tidak terekam dengan baik wakaf tersebut. Mungkin itu saja diskusi kita kali ini. Monggo ada kalimat penutup dari Pak Yai. Terima kasih. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan di awal, bahwa kenyataan di lapangan memang masih banyak orang-orang yang wakaf tidak yang bersifat produktif. Yang kedua juga masih banyak wakaf itu hanya omongan, jadi belum disertifikatkan, sehingga akhirnya menjadi satu sengketa, bahkan cerita keluarga
kita masyarakat, kita golongan maupun yang lain. Untuk itu marilah kita beramal, kita berusaha melakukan suatu amal yang kita lakukan ini betul-betul menjadi amal yang nantinya tidak akan menjadikan kita justru beban di belakangnya. Artinya kita melakukan sesuatu ini jangan setengah-setengah. Kalau kita mau wakaf, maka wakaflah dengan cara yang benar agar nanti amal yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang-kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Yai Gus Muhyi yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua di sore hari ini. Semoga apa yang dapatkan dari tausiah pada sore hari ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik kepada kita untuk berwakaf di kemudian hari, karena saya bacakan lagi bahwa wakaf ini adalah amal yang tidak ada hentinya meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan wakaf juga harus sebaiknya umat Islam kita dengan gerakan wakaf ini kita juga bisa mengorganisir wakaf sehingga umat Islam bisa bangkit berdiri di atas kaki sendiri. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bermanfaat kita semua. Ibadah puasa kita lancar hingga akhir Ramadan, dan kita diberi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.